akte ya, akta yang isinya itu perjanjian atau janji pihak awal mula atau pencetus uang kertas seperti pada saat sekarang ini. Hai ID, seperti biasa, video kali ini kita akan membahas informasi-informasi yang mungkin kalian tidak tahu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa uang yang kita gunakan itu uang kertas, bukan menggunakan koin emas ataupun koin perak seperti pada zaman dahulu. Ada yang tahu? Mari kita bahas. Berbicara tentang uang, siapa sih yang nggak kenal uang ya kan? Di sini tahu semua kan? Tahu. Tahu ya, siapa yang nggak kenal uang? Nah, uang-uang yang beredar sekarang, pertanyaannya kenapa menggunakan uang kertas, bukan menggunakan uang koin emas ataupun perak seperti pada zaman dahulu. Informasi yang kita dapatkan dari gramedia.com dan bankindonesia.com bahwa ini berawal dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Ini transaksi yang digunakan untuk jual beli masih menggunakan sistem barter. Transaksi jual beli yang dengan menggunakan tukar barang ya. Nah, ini terjadi pada suku-suku Mesopotamia. Suku Mesopotamia itu meliputi wilayahnya suku Sumeria, kemudian Babilonia Lama, Babilonia Baru, termasuk juga Persia. Seiring berkembangnya peradaban pada masa itu, ternyata sistem barter sudah tidak efektif dan efisien lagi. Kenapa? Karena gini, bayangin ya, misalkan kita atau saya nih ya punya kambing, itu miara kambing. Kemudian kita pengen beli mie instan atau yang lainnya yang nominalnya atau harganya lebih murah sebenarnya ya. Nah, itu menjadi tidak relevan karena kambing lebih mahal dibandingin dengan mie instan ya kan. Nah, ini menjadi tidak sepadan alat tukarnya. Maka dari itu ini sudah tidak relevan dan efisien lagi. Pada tahun 643 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah beralih itu menggunakan koin emas dan koin perak sebagai alat tukarnya. Dan pada zaman itu, sebuah negara akan dianggap ketika negara tersebut sudah memiliki standarisasi emas dalam proses transaksi jual beli mereka. Seiring dengan berkembangnya sistem perdagangan seperti itu, ternyata ini membawa keuntungan buat masyarakat semua dan ternyata harta kekayaan mereka menjadi meningkat dan makin kaya. Kemudian ketika emas dan perak ini sudah menjadi simbol kekayaan bagi masyarakat pada zaman itu, sekarang memikirkan bagaimana cara menyimpan emas dan perak tersebut menjadi lebih aman gitu. Ya seperti bank kalau zaman sekarangnya ya. Biasanya untuk melindungi emas dan perak tersebut dari perampokan atau pencurian yang lainnya, mereka memilih menitipkan emas dan perak tersebut ke tukang emas, kemudian ke pemuka-pemuka agama yang mereka segani atau dihormati. Kemudian ada lembaga keuangan juga yang mereka rasa lebih aman di suatu negara tersebut. Kemudian pihak-pihak yang lembaga yang lebih aman tadi, setelah dititipkan emas dan peraknya tersebut, mereka mengeluarkan kertas atau akte ya, akta yang isinya itu perjanjian atau janji pihak penerima titipan. Akta-akta ini yang mendapat sambutan baik karena diterbitkan oleh seseorang atau lembaga tadi yang mempunyai reputasi keuangan yang terpandang di suatu negara tersebut. Nah, kemunculan akta-akta inilah yang menjadi awal mula atau pencetus uang kertas seperti pada saat sekarang ini. Seiring kepercayaan masyarakat terhadap akta tersebut, akta perjanjian itu malah justru menjadikannya itu sebagai alat tukar. Karena dipandang mungkin lebih masuk akal dan mungkin lebih simple, dan mereka menggantikan transaksi emas tersebut dengan menggunakan akta itu. Jadi dapat disebut bahwa akta-akta tersebut itu bisa menjadi pengganti emas dan perak sebagai alat jual beli mereka. Yang kemudian akhirnya masyarakat tidak lagi menggunakan uang koin emas dan perak sebagai proses transaksinya. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan akte perjanjian tersebut sebagai alat tukar seperti uang pada saat sekarang ini. Salah satunya yaitu uang rupiah sebagai mata uang Indonesia ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
sebagai alat tukar resmi sehari-hari di negara kita. Lantas, kenapa uang Indonesia tidak bisa ditukar di negara lain? Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Itulah alasan kenapa alat tukar kita menggunakan uang kertas, bukan uang perak ataupun emas seperti zaman dahulu. Jadi, apa kalian sudah tahu? Sudah.